Saya Ayu Staningwarno dan ini adalah aneka bahan pangan lokal sumber protein hewani dan nabati. Konsumsi pangan lokal itu masih rendah di Indonesia. Saat ini yang meningkat adalah gaya hidup dan status sosial yang menjadikan kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan instan semakin tinggi. Untuk itu, pemerintah mengadakan berbagai macam upaya untuk mengadakan lomba cipta menu pangan lokal skala daerah hingga nasional. Nah, pada kali ini kita akan membahas berbagai macam pangan lokal. Di bagian ini kita akan membahas sumber protein khususnya hewani. Sini kita akan membahas 3 jenis: ikan lokal, daging dan unggas lokal, dan yang terakhir adalah serangga lokal. Nah, sebenarnya apa sih itu ikan lokal dan ikan non lokal, atau yang kita sebut di sini adalah ikan invasif. Jadi di Indonesia ada berbagai macam ikan yang merupakan endemik dan juga berasal dari tempat itu. Kemudian dengan berbagai macam rute seperti impor, kemudian sebagai hiasan dan sebagainya, itu ada berbagai macam ikan yang dikenalkan di masyarakat. Kan tetapi seringkali ikan tersebut lepas ke daerah air yang kemudian akan menyebabkan penurunan jumlah ikan lokal ini. Dengan istilahnya yaitu ikan tersebut invasif terhadap ikan lokal yang sudah ada. Contoh-contoh ikan lokal yang harusnya banyak di Indonesia antara lain ikan mujair, kemudian ikan batak, ada juga idang windu, lele lokal. Sedangkan ikan yang ternyata invasif dan kita seringkali tidak sadar bahwa ikan-ikan tersebut merupakan ikan impor yang tidak asli. Ikan Indonesia adalah ikan mas, ikan nila, ikan sepat siam, lele dumbo, patin, bawal, udang putih, mola maupun koan. Nah, jenis ikan atau di sini kita akan membahas sidat. Ini cukup menarik. Sidat ini sebenarnya lebih populer di negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, yang kemudian dapat diolah menjadi makanan yang sangat menarik. Ini Anda amati di bagian kiri ini, dipanggang kemudian menjadi primadona apabila berkunjung ke negara-negara tersebut. Nah, tetapi apabila kita amati ikan-ikan tersebut merupakan ikan tropis yang sumbernya itu atau bibitnya harus berasal dari negara tropis. Nah, apabila kita amati di sini bentuk ikan sidat tersebut sangat mirip dengan belut, akan tetapi kalau kita amati di sini ada semacam alat berenang di sini, sirip yang horizontal di sini. Nah, kalau kita amati lebih lanjut mengenai produksi 10 besar utama untuk sidat ini, mayoritas adalah Cina, Jepang, kemudian ada Korea. Nah, di nomor 4 ini adalah Indonesia. Nah, ini cukup memprihatinkan karena ikan ini menjadi sangat mahal di Indonesia dan juga pengetahuan bahwa ikan ini merupakan ikan lokal di Indonesia masih cukup terbatas. Nah, untuk itu kita perlu mempopulerkan jenis ikan ini.
ada berbagai macam jenis ikan lainnya yang ternyata harusnya adalah lokal, seperti di sini ada ikan gurame, kemudian ikan belida, dan jenis-jenis ikan lainnya yang adalah ikan endemik lokal di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ini sebagai contoh jenis ikan yang ada di Jawa Timur yang Anda bisa akses di halaman ini. Nah, untuk ikan-ikan ini bisa diolah dengan menjadi berbagai macam olahan. Sebagai contoh, untuk ikan belida ini dapat diolah menjadi berbagai macam olahan, salah satunya pempek ini, yang kemudian dapat dijadikan sumber protein hewani maupun sumber pendapatan. Nah, maupun menggunakan teknik yang lebih sederhana, cukup digoreng kemudian dikasih berbagai macam bumbu untuk menjadi ikan mujair goreng. Nah, untuk berikutnya adalah daging dan unggas lokal. Kita memiliki berbagai macam sapi lokal dari Sumba, Brebes, Sumbawa, Sumatera Barat, Aceh, Madura hingga Bali. Dan karena merupakan sapi lokal, maka tingkat ketahanan sapi-sapi ini terhadap lingkungan itu cenderung lebih baik daripada sapi yang impor. Sebagai contoh, akhir-akhir ini banyak sekali isu terkait impor sapi raksasa asal Belgia yang tidak dijamin memiliki ketahanan apabila hidup di Indonesia, dan juga apakah sapi tersebut adalah sapi invasif atau tidak. Kemudian untuk ayam pun kita kenal berbagai macam jenis ayam lokal yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis ayam: ayam pedaging, ayam petelur, dan juga ayam kombinasi atau seringkali disebut ayam dwiguna. Untuk ayam pedaging ada ayam pelung, nagrog, gauk, dan juga sedayu. Sedangkan ayam petelur kedu hitam, kedu putih, nusa penida, nunukan, merawang, wareng, dan ayam Sumatera. Nah, ayam-ayam lokal ini selain memiliki kualitas yang lebih baik, biasanya disebut ayam kampung, itu memiliki rasa yang lebih baik dibandingkan ayam ras. Nah, untuk produk-produk olahan lainnya selain tadi sapi dan juga ayam yang dapat diolah dengan teknik-teknik yang umum didapati seperti dipanggang, kemudian dioseng dan sebagainya. Ini juga ada berbagai macam olahan turunan dari daging tadi. Misalkan untuk susu, itu contohnya di sini yaitu daidah. Itu dapat diolah menjadi produk yang memiliki tekstur seperti yogurt. Nah, di sini yang digunakan khusus susu kerbau yang difermentasi dalam batang bambu seperti yogurt. Dan ini menjadi populer akhir-akhir ini karena masuk ke dalam serial TV yang dibintangi oleh Chef Gordon Ramsay. Untuk yang berikutnya adalah serangga. Serangga ini memiliki berbagai macam potensi karena kandungan proteinnya yang tinggi dan juga berbagai macam bioaktif yang tidak didapati dari sumber-sumber protein lainnya, seperti kandungan keten yang tinggi dan juga sitosan yang dapat
berfungsi sebagai antioksidan. Nah, untuk serangga lokal ini dapat didapatkan dengan dua metode. Dengan metode budidaya seperti jangkrik, ulat Hongkong atau yellow mealworm, ulat Jerman atau king mealworm, dan juga ulat sutra. Sedangkan yang biasanya ditangkap adalah belalang Jawa, belalang padi, dan juga ulat jati. Nah, ini adalah paper yang dapat Anda cari apabila Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil olahan dari serangga tersebut. Ini contohnya diolah menjadi isian burger, diolah dari di sini belalang, kemudian di bagian-bagian sini adalah yellow mealworm, kemudian ditambah berbagai macam sayuran seperti tomat, kemudian di sini ada alpukat dan bumbu-bumbu lainnya, kemudian dimasukkan ke burger. Nah, makanan jenis ini kebetulan sudah komersial di sebuah restoran rantai yang namanya Bagels and Bean. Kemudian juga dapat diolah menjadi olahan lain seperti Sophie ini, egg Sophie with insect, yang kebetulan saya dapatkan di suatu simposium edible insect tahun 2018. Nah, kita beralih ke sumber protein nabati. Kalau misalkan kita amati di sini ada berbagai macam tingkat konsumsi berbagai olahan kedelai, dari kedelai segar, kemudian yang sudah diolah menjadi tahu, tempe, tauco, oncom, kecap, dan sebagainya. Dan kita amati tingkat konsumsinya itu terus meningkat. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah kedelai itu sebagian besar masih merupakan kedelai impor. Nah, untuk itu penanaman kedelai lokal dan juga pemilihan kedelai lokal dalam bahan baku pengolahan pangan itu sangat disarankan. Nah, untuk mencari informasi pangan lokal kita bisa coba akses ke website ini untuk mengenali pangan lokal Nusantara untuk sumber-sumber lainnya. Nah, untuk kacang-kacangan sebagai bahan pangan kita mengenal adanya kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, dan juga kacang koro yang memiliki tingkat produktivitas yang sangat bervariasi. Sebagai contoh di sini kacang Bogor ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi, kemudian juga ada kacang cuku, kacang komak, kacang tunggak, dan sebagainya. Nah, potensi nilai gizi kacang-kacangan itu dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat karena mengandung karbohidrat sebanyak 6 hingga 8%, kemudian kadar lemaknya yang cukup tinggi sekitar 2%, itu mengandung kadar merupakan lemak tidak jenuh. Nah, untuk 30% dari kacang-kacangan ini ternyata mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber protein. Lebih lanjut terkait protein yang ada di dalam kacang-kacangan itu mengandung berbagai macam asam amino esensial yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ada vitamin, termasuk di dalamnya B kompleks, vitamin A, dan juga vitamin E. Juga ada mineral terutama fosfor. Nah, untuk kacang tanah itu merupakan sumber monounsaturated fatty acid, polyunsaturated fatty acid,
protein, vitamin B, magnesium, dan juga folat. Dan manfaatnya itu dapat digunakan untuk menurunkan triacylglycerol atau disingkat TAG sebanyak 24%. Selain menurunkan TAG juga dapat menurunkan resiko berbagai macam penyakit seperti penyakit pembuluh darah jantung, kanker, dan juga mengurangi resiko kematian karena penyakit pernafasan, diabetes, dan juga infeksi. Di sebelah kanan kita dapat amati berbagai detail mengenai kandungan gizinya dari protein, fiber, fat, dan sebagainya. Untuk varian kacang berikutnya adalah kacang koro atau yang sering dikenal dengan jack bean. Itu memiliki berbagai macam varian, termasuk di dalamnya kacang koro benguk, kacang koro pedang, dan juga kacang koro kecipir. Kacang-kacang koro ini diajukan untuk menggantikan kedelai sebagai tempe atau tahu, walaupun masih penetrasinya kurang baik. Nah, ini merupakan suatu tantangan untuk menggantikan kedelai yang kita bahas sebelumnya. Banyak sekali kedelai yang kita gunakan untuk tempe dan tahu merupakan kedelai impor. Nah, ada pertanyaan, sebenarnya kandungan gizinya itu sama atau tidak? Nah, kita ketahui ternyata kacang-kacang koro ini memiliki kandungan gizi yang setara. Ditunjang juga dengan harga kacang koro ini yang lebih murah dibandingkan kedelai, dan juga potensinya kacang koro ini untuk dijadikan protein rich flour karena kandungan proteinnya yang tinggi. Nah, pengolahan kacang koro itu dapat diolah menjadi snack, misalkan cukup digoreng saja jadi kacang koro goreng, maupun diolah lebih lanjut menjadi cookies koro, koro karamel, dan juga brownies koro. Nah, apabila kita perhatikan berbagai macam manfaat dari kacang koro ini, termasuk di dalamnya adalah menurunkan kadar gula darah penderita diabetes, menjaga ketahanan tubuh, dan juga menghindari penyakit jantung. Nah, kacang kedelai itu secara umum mengandung antioksidan dengan nama isoflavon yang dalam jumlah besar yang memiliki berbagai macam manfaat, seperti di dalamnya adalah mengurangi resiko penyakit jantung dengan cara mengurangi tekanan darah dan juga kolesterol. Ada juga kacang merah atau yang sering disebut dengan kidney bean, kacang ginjal, karena kalau misalkan kita amati bentuknya itu menyerupai ginjal. Nah, ini juga dapat dikonsumsi dengan nasi. Nah, karakter dari kacang merah ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga memperlambat penyerapan gula ke darah dan juga mengurangi gula darah. Yang berikutnya adalah kacang hijau atau yang sering disebut dengan mung bean. Memiliki sifat tinggi asam amino esensial seperti fenilalanin, leusin, isoleusin, valin, lisin, dan juga arginin. Mengandung serat larut seperti pektin, dan juga apabila diolah lebih lanjut menjadi kecambah, dia akan berubah sehingga akan memiliki kandungan kalori yang lebih rendah, kandungan asam fitat yang lebih rendah. Asam fitat ini penting untuk diperhatikan karena merupakan zat anti gizi sehingga dapat mengurangi kualitas gizi atau jumlah gizi yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dengan
berkurangnya asam fitat ini maka akan meningkatkan nilai gizi dari kacang hijau. Nah, kemudian karena terjadinya proses perkecambahan ini, maka asam amino bebas itu menjadi lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Kemudian antioksidannya juga lebih tinggi. Nah, untuk kacang hijau ini secara umum mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menurunkan LDL, mengurangi tekanan darah. Berbagai macam olahan tradisional kacang-kacangan ini dapat diamati di sini, seperti yang menggunakan resep-resep tradisional itu seperti bakpia patok, onde-onde, bakpao, ampiang, kacang disco khas Manado, dan juga selai kacang. Nah, akan tetapi kacang-kacangan ini juga perlu diperhatikan dari sisi keamanan, karena kacang yang dipanen dan disimpan dalam kondisi yang kurang baik itu dapat ditumbuhi jamur Aspergillus yang dapat menghasilkan racun yang disebut aflatoksin yang sangat beracun yang dapat membunuh manusia. Nah, olahan lain dari kacang-kacangan itu bisa dalam bentuk cair seperti susu kedelai, sari kacang hijau, susu almond, susu kacang tanah, susu edamame, dan juga minyak kacang. Nah, untuk susuan yang berasal dari kacang-kacangan ini cukup menarik karena dapat diproduksi dengan sangat mudah, yaitu dengan cara cukup dicampur dengan air, kemudian digiling hingga halus, kemudian disaring sehingga didapatkan sarinya. Nah, untuk minyak-minyak yang dapat diekstraksi dari kacang-kacangan ini dapat diproduksi dengan proses ekstraksi dengan tekanan tinggi, dengan ditekan sehingga minyaknya dapat keluar dan dapat diekstrak dan diolah menjadi produk-produk turunannya. Nah, setelah Anda amati tadi untuk olahan dan juga produk-produk hewani dan nabati itu mengandung berbagai macam protein. Nah, apabila dibandingkan manfaat antara konsumsi protein dari tumbuhan dan juga hewan itu dapat dibandingkan, dan ternyata memiliki keuntungan yang jauh lebih besar apabila mengkonsumsi protein yang berasal dari tumbuhan. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa amati di paper berikut yang saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng. Terima kasih.